Pihak Bea dan Cukai menyegel sejumlah toko perhiasan mewah atas dugaan skandal pajak impor. Apa upaya ini sudah cukup? Kami akan membahasnya bersama pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi. Bu Yenti, selamat petang. Selamat petang. Bu Yenti, bahwa penyegelan sudah dilakukan, penggeledahan juga sudah dilakukan. Menurut Bu Yenti sendiri, siapa lagi pihak yang harus diburu dalam kasus ini? Ya, dalam kasus ini kan baru yang menerima atau kemudahan ya, mendapatkan kemudahan yang kemungkinan dari oknum bea cukai. Jadi artinya kita harus melihat ini bukan sekedar pelanggaran administrasi. Ini yang saya agak resah itu begini, seperti Pak Purbaya sendiri mengatakan bahwa ada pelanggaran administrasi. Ya. Tapi berkaitan dengan masuk dan keluarnya barang, kalau tidak ada dokumennya atau ada dokumennya tetapi tidak sesuai dengan barangnya, under invoicing dan sebagainya, itu bukan lagi administrasi. Jadi mohon kiranya Kementerian Keuangan, Pak Purbaya dan bawahannya itu, meskipun ini pelanggaran administrasi, harus dilihat sanksinya apa. Sanksinya itu pidana. Ini tuh waktu barang itu masuk tanpa dokumen itu adalah penyelundupan. Kalau tanpa dokumen itu adalah penyelundupan fisik. Tapi kalau ada dokumennya, tetapi dokumennya itu direndahkan harganya, markdown, itu berarti pelanggaran administrasi kepabeanan bersanksi pidana. Jadi ini adalah ranahnya tindak pidana administratif, bukan pelanggaran administrasi saja. Sehingga tidak cukup hanya 1.000 kali dendanya saja, tetapi ini harus ada pelanggaran pidananya dulu ya, dilihat. Jadi kalau sudah digerainya, sudah di tokonya, itu berarti kan sudah jalan ya, kemungkinan juga TPPU-nya sudah banyak. Jadi kita harus menelusuri ke atas. Menelusuri ke atas, waktu masuk itu penegak hukum dalam hal ini bea cukai itu siapa yang terlibat. Nah, itu artinya Anda meyakini bahwa ada pihak yang membackingi, Bu Yenti? Kalau membackingi saya tidak terlalu jauh ke membackingi, nggak usah membackingi. Tetapi begini, bagaimana barang-barang itu bisa masuk tanpa dokumen atau ada dokumen tetapi sangat rendah gitu ya. Ya ini yang nanti akan dikejar pada administratifnya. Artinya apa? Bukan sekedar backing. Kalau backing itu kan ada kejahatan, ada beberapa orang melakukan kejahatan, ada backingnya sehingga penegak hukum tidak berani menangani. Kalau ini justru lebih parah dari itu, bahwa penegak hukum sendiri atau pegawai negeri sendiri dalam hal ini bea cukai justru ikut bermain gitu ya, justru ikut. Yang bermain itu kejahatannya, bukan bermain dalam, tadi Pak Purbaya mengatakan bermainnya harus halal, harus tidak ilegal. Itu bukan bermain, itu adalah tahapan. Yang bermain adalah ketika ada barang masuk, kemudian ada oknum yang indikasinya ada oknum yang membiarkan, tidak bayar atau bayar tetapi jauh di bawah atau belum bayar, sehingga nanti akan ada denda 1.000 kali, dan juga ada ancaman hanya 2 tahun. Bukan begitu, ini jauh dari itu. Dan kemudian karena sudah lama, pasti sudah ada hasilnya dong, sudah ada yang beli dan sebagainya, pasti sudah ada TPPU-nya. Kalau nanti ada oknum bea cukai yang terlibat, kapan terlibatnya? Dia diperiksa rumahnya juga, dia punya apa sejak itu PPU-nya semua. Dan kemudian gini, karena semua itu berakhir pada tindak pidana pencucian uang, dan kali ini berkaitan dengan toko perhiasan. Toko perhiasan tuh Mas, itu sudah ada kewajiban pelaporan kalau ada transaksi 500 juta atau lebih. Saya yakin ini tidak diindahkan. Saya yakin ini negara tutup mata lah. PPATK negara tutup mata atau mungkin artinya perlu dilakukan audit internal di tubuh Bea dan Cukai, Bu Yenti? Ya di situ sih bukan audit internal lagi ya, saya kira harus ada pembongkaran besar-besaran, pembersihan besar-besaran, kan sudah lama. Betapa ya masyarakat setengah mati ya hidup seperti ini, ternyata ada pemasukan negara dinikmati oleh justru pengawas-pengawas, pejabat-pejabat yang harus melihat masuk keluarnya barang ke dalam Indonesia dan keluar Indonesia, yang harus bayar ke Indonesia. Justru ini malah menikmati, pantasan selama ini flexing kita lihat gaya hedon mereka. Kalau seperti ini keadaannya, kita mohon kepada Pak Purbaya, mungkin bagus ya sekarang ya, bongkar semuanya Pak Purbaya, karena kelihatannya sudah lama, mungkin juga sudah berlanjut
sudah berlanjut atau terjadi jauh sejak sebelum Pak Purba ya, menteri yang lama. Tapi bisa jadi menteri ini juga lalai tidak lihat, yang bermain di bawah menteri itu juga bisa dilihat. Tapi tetap pertanggungjawabannya adalah menteri sebelumnya kan. Ya sekarang inilah audit. Sekarang yang diaudit juga termasuk pejabat-pejabatnya diaudit. Kenapa menteri yang lalu tidak tahu? Kenapa dirjennya belum tersentuh? Itu juga harus dilihat. Jangan-jangan mereka mendapatkan bagian dari ini sehingga mereka tidak menyentuh pada waktu itu. Baik, tentu tidak hanya tindakan penyegelan, penggerebekan, tetapi juga audit internal ini harus dilakukan untuk kemudian betul-betul memastikan aparat kita tidak terlibat terkait dengan kasus ini. Terima kasih pakar tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Garnasi, telah bergabung di Kompas Petang.